Hidup di dua alam. Percayakah kamu kalau kita ini hidup di dua alam? Kita terbiasa hidup di dalam pikiran kita. Mengulang-ulang kenangan lama yang menyesakkan, atau merencanakan masa depan yang penuh kecemasan. Dalam proses ini, kita kehilangan momen yang sebenarnya. Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan. Pernahkah kamu menyadari bagaimana saat-saat kebahagiaan terbesar yang pernah kamu alami? Ketika kamu lupa waktu, ketika kamu merasakan benar-benar hadir di dunia, merasa lebih hidup, lebih nyata, lebih penuh makna. Ya, itu hanya ada di masa sekarang. Ya, sekarang saat kamu menjalani hidup ini, bukan di masa lalu atau di masa depan. Jadi, jangan sia-siakan kekuatanmu untuk mencipta hal baik di hari ini, di saat ini. Karena energi kreatif alam semesta dapat mengalir melalui Anda tanpa gangguan di saat ini. Namun kebanyakan dari kita hidup di dua tempat yang melelahkan, yaitu di masa lalu dan masa depan. Masa lalu menarik kita dengan beban, dengan kenangan dan penyesalan. Sementara masa depan mengikat kita dengan ketakutan dan kekhawatiran. Pikiran kita selalu menciptakan ilusi bahwa dengan terus merenungkan masa lalu atau mempersiapkan masa depan, kita akan lebih aman atau lebih terkendali. Tetapi pada kenyataannya ini justru membuat kita kehilangan kekuatan terbesar kita, yaitu kekuatan untuk bertindak dan menciptakan momen-momen yang baik di saat ini. Ketika pikiran kita terperangkap oleh waktu, kepercayaan akan memudar. Bagaimana mungkin kita mempercayai proses alam semesta jika kita terus-menerus terganggu oleh apa yang telah terjadi atau apa yang belum terjadi dalam hidup kita saat ini? Ini bukan keahlian, tetapi ini menjadi landasan dari kepercayaan yang tak tergoyahkan. Seperti anak kecil yang tidak memikirkan masa lalu atau memikirkan masa depan. Latih diri untuk hadir di saat ini. Dengan membangun kebiasaan atau mendisiplinkan diri untuk latihan untuk hadir di saat ini, membuka jalan menuju kepercayaan yang mendalam. Dan kita akan melihat hasilnya, dan hasilnya akan mengubah hidup kamu, mulai dari langkah kecil, dengan menyadari nafas kita, perhatikan detail hal-hal kecil di sekitar kita, dan hanya duduk diam dalam keheningan. Belajar menerima
tanpa mencoba mengubah apapun. Dengan latihan ini, kita menciptakan ruang di dalam diri kita, yaitu ruang untuk melihat, merasakan, dan terhubung dengan energi penciptaan yang ada di sini dan sekarang. Hal ini juga memungkinkan kita untuk melihat kehidupan sebenarnya sebagaimana adanya tanpa ada ilusi. Dan dengan kita mulai memahami bahwa masa lalu dan masa depan hanyalah pikiran sementara. Saat inilah adalah kenyataan. Dari tempat inilah kepercayaan lahir secara alami, dan kamu tidak akan lagi merasa perlu untuk mengontrol setiap hasil atau memahami setiap detil. Yang kamu hanya tahu adalah bahwa kamu ada di sini dan sudah cukup, dan dari sinilah semuanya mungkin. Setiap momen adalah pintu menuju keajaiban. Jika kita hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, kita akan hanya membuka pintu itu, lalu melangkah masuk ke dalamnya. Dalam keheningan saat ini akan ada kekuatan yang menunggumu untuk membawa kamu ke kehidupan yang kamu inginkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus percaya dan hidup sepenuhnya. Seperti yang kita sadari bahwa kita sering merasa ragu atau masih kurang percaya. Dan memang musuh terbesar adalah kepercayaan. Keraguan adalah bisikan halus yang merayap masuk menyusup ke pikiran kita dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang muncul, bagaimana jika, atau apa ini benar-benar mungkin? Tanpa disadari, keraguan menanamkan benih ketakutan yang jika dibiarkan tumbuh akan membangun dinding yang tidak terlihat antara kamu dan keinginan terdalam di dalam hati kita. Keraguan adalah musuh utama kepercayaan, tetapi ini merupakan pintu menuju pertumbuhan. Jika kamu benar belajar menghadapi dengan keberanian dan kesadaran, kali kamu merasa ragu, energi kamu akan terpecah. Sebagian ingin melangkah maju, sementara bagian lain menarik kamu untuk mundur. Hal ini akan menciptakan konflik batin yang melumpuhkan tindakan dan membingungkan visi kamu. Keraguan-raguan sering kali menyamar sebagai logika atau kehati-hatian. Tetapi sebenarnya, ia hanya manifestasi dari ketakutan terdalam kamu. Ketakutan berupa kegagalan, penolakan, atau ketidakpastian. Namun, penting untuk diingat bahwa keraguan adalah bagian alam dari perjalanan manusia. Ia tidak datang untuk menghancurkan kamu, tetapi untuk menguji kepercayaan kamu bahwa alam semesta tidak menuntut kepercayaan yang sempurna.
Tetapi alam semesta mengundang kamu untuk memilih kepercayaan meski ada keraguan. Dan disinilah kekuatan sejati terletak, dalam memilih kepercayaan. Bahkan ketika keraguan berusaha merajai pikiran kamu, berhasil mengatasi keraguan bukan berarti menghilangkannya sepenuhnya, melainkan belajar untuk tidak memberinya kekuatan. Jadi, setiap kali kamu memilih kepercayaan daripada keraguan, kamu tidak hanya memperkuat kemampuan kamu untuk mencipta, tetapi juga melemahkan cengkraman keraguan itu sendiri. Pola pikir kamu pun akan mulai bergeser dari apakah saya bisa melakukannya menjadi saya percaya. Apapun yang sudah terjadi, pergeseran ini dimulai dengan mengenalkan bahwa keraguan hanyalah pikiran, bukan kebenaran. Dia hanyalah refleksi dari ketakutan yang belum teratasi. Ketika kamu menyadari hal ini, kamu akan mulai melihat keraguan sebagai sesuatu yang bisa dilewati, bukan dinding yang tak tertembus. Kepercayaan sering disalahartikan sebagai kualitas bawaan atau pemberian ilahi. Namun, kepercayaan sebenarnya adalah keterampilan, sesuatu yang bisa diasah, diperkuat dengan praktek-praktek setiap tindakan kecil. Lakukan dengan penuh keyakinan, meski ada keraguan, adalah latihan dalam kepercayaan. Mulailah dengan langkah-langkah sederhana. Kamu bisa membuat keputusan kecil sehari-hari. Saat setelah kamu melakukannya, kepercayaan diri kamu akan meningkat. Dan aliran kehidupan akan tumbuh dari waktu ke waktu melalui tindakan-tindakan kecil. Ini akan menjadi dasar yang kokoh untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Keraguan adalah bayangan yang akan selalu ada. Setiap kali kamu menghadapi keraguan, tanyakanlah pada dirimu sendiri, apa yang saya pilih? Keraguan atau kepercayaan? Pilihan ini adalah langkah kecil untuk membawa kamu lebih dekat pada kehidupan yang kamu inginkan. Alam semesta tidak meminta kamu untuk menghilangkan keraguan sepenuhnya. Alam semesta hanya ingin kamu tetap melangkah meskipun ada keraguan. Keraguan akan ada dalam setiap langkah, meskipun keajaiban sedang bekerja. Dan kehidupan yang diimpikan akan semakin mendekat. Kepercayaan adalah fondasi dari segala pencapaian. Kepercayaan bukan sekedar keinginan sederhana, melainkan kekuatan tak terlihat. Kepercayaan yang menjembatani mimpi dan kenyataan.
Kepercayaan ibarat kunci yang membuka gerbang. Kepercayaan merupakan pintu masuk menuju manifestasi keinginan terdalam kita dengan alam semesta, dan alam semesta tidak mempersulit jalan menuju keajaiban. Alam semesta hanya meminta satu hal, yaitu kepercayaan penuh. Namun, mengapa bagi kita begitu sulit untuk mempercayai alam semesta? Mengapa banyak yang merasa bahwa mengandalkan kepercayaan adalah langkah yang beresiko? Seolah-olah melangkah tanpa jaring pengaman. Ini merupakan dinding yang tak terlihat yang sedang kita bangun sendiri, yaitu keraguan-raguan, ketakutan, atau keinginan untuk mengontrol segalanya. Pernahkah kamu melihat orang memegang bola bohlam dan melepaskannya ke dalam lantai keramik? Dan mereka dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa lantai keramik itu akan pecah dan bola bohlam tidak akan apa-apa. Kepercayaan dan keyakinan penuh ini yang perlu kita miliki untuk percaya dan yakin pada alam semesta. Karena keraguan-raguan, rasa takut, dan keinginan dari dinding yang kita bangun ini akan menjauhkan dari diri kita dari hasil yang kita inginkan. Ironisnya, kendali yang kita pikir melindungi justru menjadi belenggu yang menahan kita. Menahan kita untuk maksimal, menahan kita untuk mencapai pencapaian yang lebih baik. Kepercayaan adalah menyerahkan diri pada aliran kehidupan. Berarti kita berpasrah tanpa usaha, tetapi memahami bahwa ada batasan di mana usaha kita harus berhenti dan keajaiban harus mengambil alih. Alam semesta bekerja dengan cara yang jauh melampaui pemahaman manusia. Kalau kamu percaya proses ini, kamu mengundang keajaiban yang tidak pernah kamu bayangkan. Manifestasi atau seni mencipta realitas membutuhkan satu persyaratan umum, yaitu kepercayaan. Tetap hanya kepercayaan yang dibutuhkan dalam segala hal. Bayangkan jika seseorang menanam benih, tetapi setiap hari ia menggali tanah itu untuk memeriksa apakah benih itu telah tumbuh. Tindakan ini bukan hanya menghentikan pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan ketidakpercayaan terhadap proses alam. Demikian pula hidup kita. Hidup kita adalah tempat mimpi yang kita tanam. Kepercayaan merupakan pupuk yang memungkinkan untuk tumbuh. Tanpa kepercayaan, kita akan menjadi seperti pelaut yang mendayung melawan arus, melawan kekuatan yang sebenarnya. Bila kita berjalan dengan kepercayaan, maka kita akan menjadi pelaut yang membentangkan layar, memanfaatkan angin yang ditiup
alam semesta untuk membawa kita ke pelabuhan impian. Banyak orang percaya bahwa hambatan terbesar berasal dari luar, dari situasi orang lain, atau bahkan nasib buruk. Namun kenyataannya, penghalang terbesar seringkali berasal dari dalam. Ketakutan akan kegagalan, rasa tidak layak, atau keinginan untuk mengontrol semua aspek menciptakan jarak antara kita dan manifestasi keinginan dalam kebanyakan kasus. Padahal alam semesta siap memberikan apa yang kita inginkan, tetapi kita yang belum siap untuk menerimanya. Hambatan terbesar dalam hidup adalah bahwa kita sering menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Bukan alam semesta yang menahan apa yang kita inginkan, melainkan ketidakmauan kita untuk melepaskan diri dan mempercayai aliran hidup. Ketika kita terus bertanya, apakah ini akan berhasil? Atau bagaimana jika gagal? Terus mengirim sinyal ketidakpercayaan kepada alam semesta. Sinyal ini akan menjadi penghalang energi yang membuat kita tetap terjebak di tempat. Kepercayaan adalah tindakan revolusioner di dunia yang penuh keraguan ini. Ketika kamu percaya, gerbang manifestasi terbuka dan dunia mulai menari mengikuti ritme keinginan kamu. Semua yang kamu inginkan sudah menunggu. Pertanyaannya, apakah kamu siap mempercayainya?